Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadha wal istifadha wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata ila al khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidina al-Imam al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit fi kitabihi Fawaidul Mukhtara ila qawlih Kana Syekhu Abdul Qadir al-Jailani radhiyallahu an yaqul Tara'a li nuran 'aziman malal ufuq thumma tadalla fihi suratun tunadini Ya Abdul Qadir ana rabbuka wa qad halaltu laka al-muharramat fakultu ikhsha ya la'in fa idza dhalika an-nurud dhalam wa tilka suratut dukhan thumma khitabani ya Abdul Qadir najauta minni bi'ilmika bi amri rabbik. Kemarin-kemarin pembahasan kemarin tentang ilmu, nggih. Masih ingat, Pak? Boh, lupa. Ingat. Sing masalah duit-duit iku, Pak. Kemarin kita pembahasan tentang ilmu. Kemudian sekarang ada satu kisah tentang ilmu juga. Jadi ada satu kisah tentang ilmu. Dan kisah ini dialami oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Tahu kan Pak ya Syekh Abdul Qadir, Pak? Tahu? Ora tahu, tak kira tahu. Syekh Abdul Qadir al-Jailani, biasanya yang kita tawasuli seorang wali besar, orang yang alim, orang yang soleh. Kita tahu ceritanya gitu, tapi belum pernah ketemu, betul? Nah, Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Dikisahkan di sini beliau itu pernah menceritakan, dulu saya ini pernah didatangi oleh cahaya yang sinarnya itu kayak matahari. Oh, sudah bercahaya sudah. Pernah didatangi oleh suatu cahaya. Kemudian cahaya tersebut berbicara. Ada suaranya tapi tidak ada orangnya. Ada suaranya tapi tidak ada orangnya. Dia mengatakan, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir," katanya cahaya tadi, "Ana rabbuk, saya ini adalah Tuhanmu." Ini katanya cahaya. Saya adalah Tuhanmu. Kemudian cahaya tersebut mengatakan, "Qad halaltu laka al-muharramat." Sesungguhnya aku telah menghalalkan kepadamu sesuatu yang diharamkan. Nyaman ya. Karena sesungguhnya aku telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Wah, judi. Apa mana? Ngombe khomer. Ini kan sesuatu yang haram. Kata cahaya itu, aku telah menghalalkan semua yang diharamkan. Kata si cahaya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Ikhsha ya la'in. Pergi kamu wahai yang dilaknat. Ini katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita, Pak, bila dikasih terdengar seperti itu ya apa? Misal, weh orang kedupok, saya halalkan kepada kalian sesuatu yang diharamkan. Ya apa, Pak? Ndak remah, Pak. Hah? Bomak ada iya. Ya apa, Pak? Judi hari. Jaluk apa? Jaluk togel. Misal, Pak. Misal. Apa? Oh, ya soalnya sudah dihalalkan misal ini. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani berbeda. Diusir cahaya tersebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pergi kamu, wahai yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan seperti itu, fa idza dzalika an-nurud dhalam. Kemudian cahaya tersebut berubah menjadi cahaya yang gelap.
sesuatu yang gelap, dari cahaya yang terang benderang menjadi sesuatu yang gelap. Wa tilka suratud dukhan, kemudian berubah menjadi asap. Pertamanya terang benderang, kemudian berubah menjadi asap. Kemudian tsummal khatibani, kemudian asap tersebut ngomong lagi, ya Abdul Qadir, najauta minni bi ilmika bi amri rabbik. Kata cahaya tersebut, kata yang gelap tadi, yang asap tadi itu, dia mengatakan, Abdul Qadir, kamu ini sekarang selamat, kata. Selamat daripada godaanku. Karena apa? Karena ilmu yang kamu punya. Karena ilmu yang kamu punya. Jadi karena kamu punya ilmu, kamu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan tadi, asap tadi mengatakan, walaqad adlaltu bimithli hadhihi alwaqi'ah bisab'in min ahli thariq. Sesungguhnya aku ini sudah menyesatkan 70 orang ahli ibadah. Sudah menyesatkan 70 orang ahli ibadah. Ini ahli ibadah masih kena sesat. Apalagi kita, Pak. Apalagi kita. Makanya ojo males-males golek ilmu. Apalagi pengajian ini 1 bulan sekali. Diajak yang lainnya biar bisa dapat ilmu, biar tidak bisa disesatkan oleh syaitan. Fakultu lillahil fadl. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, sesungguhnya Tuhanku adalah yang memberikan karunia kepadaku. Aku dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, maka aku tahu kalau kamu ini adalah setan. Faqila lahu kaifa alimta annahu syaitan. Asap tadi mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya apa? Kamu ini kok bisa tahu sesungguhnya saya ini adalah setan? Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, qala biqaulihi waqad halaltu lakal muharramat. Karena kamu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir pinter. Tidak mungkin Allah sudah menetapkan, oh ini haram, oh judi itu haram, oh minum-minuman keras itu haram, kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi halal. Nah, ini berarti setan. Tidak mungkin Allah itu sudah menetapkan satu ilmu, satu syariat, kemudian dirubah lagi. Itu sesuatu yang tidak mungkin, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Karena semua syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan semuanya kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi meninggal, maka sudah jadi paten syariat tersebut. Yang haram, judi, minum-minuman keras, berzina, segala macam diharamkan. Kemudian ada yang menghalalkan, berarti dia adalah setan. Dadi lek ana koncone ngejak sing haram, berarti setan, bukan banter. Mantap. Kemudian qala al-fathul musalli rahimahullah, alaisal marid idza muni at-ta'am wasyarib wad-dawa yamut. Dikatakan di sini, beliau mengatakan, tidakkah orang sakit kalau dia itu dicegah daripada makan, dicegah daripada minum, dicegah daripada minum obat, dia akan mati? Betul enggak, Pak? Orang kalau sakit enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh minum obat, mati apa enggak? Mati. Qalu bala, benar. Yang dikatakan itu benar. Kemudian qala kadzalikal qalbu. Kemudian dikatakan lagi, begitu juga dengan hati. Idza muni al-hikmata wa ilma thalasa ayyam yamut. Hati itu makanannya adalah ilmu, adalah hikmah. Hati kalau tidak dikasih ilmu, tidak dikasih kalam hikmah, tidak dikasih nasihat, dia akan mati. Kalau hati sudah mati, tidak akan pernah bisa satu nasihat pun masuk ke dalam dirinya.
dinasihati sholat yang benar, puasa ojo bolong-bolong, ojo engko pas posoan marung. Banyak kayak gini. Tapi apa yang dia lakukan? Ngamuk tambah. Wah, kok niki metuwek. Banyak tak pakai gini, Pak? Banyak. Dinasihati tambah marah. Ini karena hatinya itu sudah kaku. Hatinya itu sudah mati. Jadi sampean hadir di sini tuh bersyukur, alhamdulillah. Karena apa? Karena hatinya sampean dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini sudah hidup, maka disitulah letak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati sudah dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, omongan kita ini mandi, Pak, manjur. Kita minta apa saja pada Allah Subhanahu wa taala akan dikasih. Tapi kalau hati kita sudah mati, kita minta sampai gulung-gulung, tidak mungkin dikei. Ya Allah, jaluk mobil. Tapi apa? Tapi sik judian. Tidak tahu hadir majelis, tidak tahu menerima nasihat, tidak bakal dikabuli. Ojo harap wis. Ya Allah, jaluk jodoh. Tapi apa? Pacaran tok. Garek nom-noman biasanya. Jaluk jodoh tapi pacaran tok. Ya dikei jodoh tapi sing blangsak. Welek wis. Ayu rupane, atine sing elek. Lenda atine api, raine sing elek. Repot lek ngene iki, ono sing apik wis. Angel. Jadi kita ini harus ya apa caranya sudah hati kita hidupkan lagi. Kita mengingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir majelis ilmu, hadir majelis sholawat. Agar apa? Agar hati kita ini selalu diterangi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita sudah menjadi rahmat, ketika hati kita sudah menjadi bersinar, maka disitulah letak ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang istiqomah, yang istiqomah. Kalau pingin hajatnya dikabulkan, istiqomah hadir di majelis ini setiap bulan. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin. Kemudian dikatakan al-ilmul gidaul qalb. Ilmu adalah makanannya hati. Kalau kita manusia makanannya nasi. Kalau hati bisa dikasih makan, bisa. Apa? Ilmu. Hati itu makanannya ilmu. Semakin kita giat cari ilmu, apalagi anak-anak yang TPQ di sini, madrasah saja. TPQ di sini. Nah, ini dikasih makan terus hatinya. Ketika hati seorang anak tersebut sudah hidup, sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah lupa sama orang tuanya. Tapi kalau anak tidak pernah dingajikan, tidak pernah ditaruh di madrasah, kemudian minta anaknya jadi soleh, yo ngimpi, pingin anaknya jadi soleh, biar dapat nanti wanita yang soleha. Tapi anaknya diuntal-untal wis sakarepmu, wis kon metu jam piro, kon mulai jam piro sakarep-karepmu. Ini repot sudah. Anak itu harus dididik. Ketika anak itu sudah terdidik, maka insya Allah dia akan selalu ingat sama orang tuanya. Diajari di sini gimana caranya agar memintakan ampun kepada kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya. Itu diajari di sini. Tapi kalau anaknya tidak pernah masuk TPQ, anaknya tidak pernah masuk madrasah, nanti ketika sampean mati, siapa yang mau mendoakan? Kucing? Apa cacing? Cacing. Dah ono, Pak, dah ada yang mau mendoakan kita. Kita ini bukan siapa-siapa kok minta didoakan. Ya harapan kita cuma satu, yaitu anak. Jadi anak harus wajib sudah. Kita taruh di madrasah-madrasah, kita taruh di TPQ. Mudah-mudahan TPQ ini jadi besar nantinya. Jadi bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kemudian walihadza kana al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi yaqul ba'da al-faraghi min majlisil ilmi alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwa kama yaqulu dzalika ba'da al-aql.
Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi itu pernah suatu ketika beliau ini berdiri daripada majelis taklim, majelis ilmu seperti ini. Kemudian beliau berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani. Doanya makan, doanya setelah makan. Kemudian ditanya oleh muridnya, Habib, kenapa kok kamu ini berdiri dari majelis, kok bukan baca doa berdiri dari majelis tapi baca doa setelah makan? Kata Habib Idrus, karena sesungguhnya hati ini adalah makanannya ilmu. Ketika aku telah berdiri daripada majelis ini, maka hatiku telah mendapatkan makan. Sampean bersyukur datang ke sini dikasih makan hatinya. Kalau di rumah toh tidak dapat apa-apa, tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak dapat obat, akhirnya mati. Ketika hati sudah mati, maka disitulah letak syaitan akan selalu menghantui daripada kita, selalu dibisiki daripada suara-suara gaib, diperintahkan sesuatu yang jelek. Apalagi sekarang zamannya ini sudah rusak, Pak, terutama anak-anak yang muda sudah banyak bisikan-bisikan setan. Wakili pacarono lagi, wakili zinao, eman kon masak nomu digawe taklim to. Ini setan, Pak. Kalau ada temennya kayak gitu namanya setan. Ini tapi kalau anak-anak muda sekarang taklim, cari ilmu, ini suara-suara seperti ini akan dihilangkan oleh mereka. Jadi sampean anak-anaknya ini diajak ke sini semuanya. Semua anak-anaknya, tetangganya yang punya anak kecil, semuanya diajak ke sini. Agar apa? Agar bisa mendapatkan ilmu. Kemudian ketika dapat ilmu, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati-hati kita dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang punya urusan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang soleh-soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit daripada kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Al-Fakir sendiri dan bisa bermanfaat untuk antum sekalian. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.